Halo, ngomong-ngomong soal pencegahan COVID, urun rembuk lagi, mohon izin. Kali ini tentang obat penurun panas. Di Indonesia tidak banyak dibahas, tapi kalau kita lihat YouTube, perdebatan di forum-forum internasional, dari beberapa lama sebetulnya cukup tajam ya diskusi apakah obat-obat penurun panas, paracetamol, ibuprofen, anti-inflammation yang lain itu bermanfaat untuk penyembuhan COVID. Ada pihak yang sangat anti dan dengan sangat tegas menyebutkan bahwa obat-obat penurun panas seperti paracetamol dan lain-lain, anti-inflammation, ibuprofen, Tylenol, dan lain-lain itu bukan saja tidak bermanfaat, tapi itu berbahaya. Argumennya bagaimana? Kalau kita lihat, ini pelajaran SD sekali lagi ya, bahwa panas tubuh kita itu sebetulnya mekanisme alami untuk healing, untuk pembunuhan virus bakteri yang ada di dalam. Semakin panas itu diturunkan, semakin kemampuan tubuh kita menekan virus melemah. Itu yang pertama. Zaman dulu pada abad ke-14, dunia juga terkena pandemi, tapi kalau kita lihat catatan-catatan sejarah, sebetulnya masyarakat di Nusantara itu tidak terlalu terdampak seberat dari masyarakat di daerah-daerah dingin, disebabkan karena di Nusantara itu ada tradisi orang yang sakit biasanya bukan diturunkan panas, malah dinaikkan panasnya dengan dikerik, dengan diboreh, dan seterusnya. Mungkin itu salah satu local wisdom yang ternyata bermanfaat. Wallahu alam. Kalau kita lihat bagaimana pasien-pasien saling bertukar pikiran, saat ini juga banyak yang menggunakan metode tersebut, yaitu dengan penaik panas, entah itu minyak kayu putih atau minyak yang lain, asal jangan keliru minyak solar. Data empirik juga menunjukkan yang kemudian berubah menjadi parah, sesak napas, dan sebagainya, itu yang sempat diberi penurun panas. Justru yang sembuh dengan sendirinya, banyak yang dia tidak pakai penurun panas. Nah, inilah sebabnya, maka ada sejumlah dokter di YouTube, kita lihat bisa, mereka sangat anti penurun panas. Paracetamol, ibuprofen, dan lain-lain menurut mereka hindari sebisa-bisa. Itu yang anti. Kemudian pertimbangan mereka lagi yang lain, penurun panas itu paracetamol, ibuprofen, dan lain-lain, dia menyebabkan iritasi pencernaan atau ketidaknyamanan di pencernaan sampai batas tertentu sehingga menyebabkan kualitas tidur berkurang. Yang lalu kita sudah lihat deep sleep adalah esensial untuk self healing. Nah, kalau obat ini ternyata membuat deep sleep-nya menurun, kualitas tidur menurun, maka itu sebetulnya harus dihindari dan bukannya dipakai. Faktanya juga sangat jelas, paracetamol, ibuprofen, dan lain sebagainya sama sekali tidak membunuh virus. Bahkan kalau kita lihat catatannya tentang paracetamol, di situ disebutkan bahwa salah satu efek sampingnya dia menurunkan leukosit atau darah putih di dalam darah kita. Padahal darah putih itu adalah pertahanan kita melawan virus bakteri. Jadi, para dokter yang anti, mereka sangat militan mengkampanyekan agar paracetamol dan ibuprofen dan anti-inflammation yang sejenisnya dihindari sebisa-bisa untuk para pasien COVID atau yang terduga. Nah, tapi mengapa ini menjadi perdebatan?
Karena ada sejumlah perusahaan farmasi, mereka punya kepentingan bisnis. Bagi mereka ini adalah amsyong. Dokter WHO juga kemudian membuat deklarasi menyebutkan bahwa belum ada bukti klinis bahwa paracetamol, ibuprofen, dan seterusnya itu berdampak buruk bagi penyembuhan COVID. Nah, dengan adanya perdebatan ini, jadi gimana ini baiknya? Saran-saran dari dokter yang lebih netral menyebutkan, bila Anda terkena demam, gejala-gejala mau gangguan virus, sebaiknya Anda jangan buru-buru menggunakan penurun panas. Biarkanlah secara alami. Karena faktanya itu sudah proven, yang sembuh alami tanpa penurun panas itu sembuhnya lebih cepat, sembuhnya lebih menyeluruh, daya tahannya lebih cepat pulih. Tapi semuanya terpulang kepada Anda. Silahkan saja digali sendiri bagaimana debatnya di ranah dunia maya, dan nanti Anda putuskan apakah memang Anda akan terus pakai penurun panas yang sudah jelas bukan penyembuh COVID, atau Anda akan mengikuti saran dari para ahli dan dokter-dokter yang anti kepada penurun panas yang tidak menyembuhkan apa-apa. Ya, pendapat dokter itu belum tentu benar. Kalau kita tahu pada zaman dulu untuk mengobati masuk angin dan influenza mereka menyarankan morfin bahkan. Bukan dengan maksud mendiskreditkan produk apapun, silahkan Anda bijak menyikapi fenomena ini. Semoga Anda senantiasa sehat dan tidak kejeblos kepada kesalahan yang tidak perlu. Terima kasih, salam.